Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar anak Ustaz? Saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari kita ini. Baiklah anak Ustaz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya tentang perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Perancangan produk teknologi transportasi dan logistik. Proses perancangan produk diawali dengan identifikasi masalah, pencarian ide solusi, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk rekayasa, dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Produksi adalah membuat produk hasil rekayasa sehingga siap dijual. Ya, ini anak-anak besar ya. Kita materinya adalah perancangan. Untuk kita bicara tentang perancangan. Ya, perancangan produk dan produksi ya, dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Dan logistik. Ya, kita bicara tentang perancangan ya anak-anak ya. Jadi proses perancangan tentunya diawali dengan identifikasi masalah ya. Dengan identifikasi masalah. Nah, jadi dengan identifikasi masalah. Kemudian ya, pencarian ide ya. Setelah tahu ada masalahnya, maka kita mencari ide ya. Ide apa nih yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah. Dilanjutkan dengan membuat gambar ya. Gambar atau sketsa ya, sketsa ya. Seperti itu anak-anak saya tahapan ya. Jadi dalam perancangan ini tentunya kita perhatikan dulu apa permasalahannya. Ya, tentunya di awal kita belajar tentang teknologi transportasi dan logistik ini sudah ada contoh-contoh ya, ketika membawa gelas ya kan, itu kan terjadi sebuah permasalahan ya anak Ustaz ya, bagaimana cara membawanya. Jadi sekarang ini kita masuk, yang pertama adalah identifikasi masalah. Perancangan produk bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan ya, dalam hal ini permasalahan transportasi dan logistik. Nah, ini kebetulan sudah datang teman antum, Masya Allah ya, hari ini. Walaupun kenapa terlambat nih antum? Nah, kalau antum masih ingat kira-kira apa itu logistik kira-kira? Apa tuh? Kram? Iya. Mana buku antum? Iya. Sekolah. Hah? Buku sekarang ada. Jadi, mana kita sudah membahas tentang produk teknologi transportasi dan logistik, masuk antum ya kan? Ya kan? Jadi sekarang ini kita mau membuat perancangan, merancang sebuah produk ya, teknologi transportasi dan logistik. Ya, antum catat lagi, logistik itu apa? Siapa mesti ingat? Ya,
untuk melakukan penyimpanan ya, suatu ilmu pengetahuan dalam melakukan kegiatan ya, logistik ini melakukan kegiatan penyimpanan kemudian pemeliharaan dan penyaluran. Kita sering dengar kan kata-kata logistik ya kan? Ya kan, Bro? Sering, Bro? Nah, ini ada satu identifikasi masalah ya. Jadi sebelum kita merancang produk ya, merancang sebuah produk transportasi dan logistik ini, teknologi transportasi dan logistik, tentunya pertama itu Ustaz ulangi lagi, ada masalah ya, mengidentifikasi masalah. Nah, ini sebuah contoh nih, contoh ada seorang konsumen membeli 4 buah jus dalam gelas plastik yang akan dibawanya ke rumah ya. Bagaimana konsumen atau pembeli tersebut dapat membawa dengan nyaman dan jus buah dalam gelas tidak tumpah? Kira-kira bagaimana? Gram. Ada orang membeli jus 4 buah dalam gelas plastik. Pakai talam. Dia mau bawanya ke rumah. Bagaimana agar konsumen ini dapat membawa jusnya tidak tumpah sampai rumah? Hah? Plastik. Kayak plastik, masukkan plastik ikat gitu. Ya dibungkus dulu pakai. Iya, dibungkus. Baru tar plastik. Baru pakai plastik. Ya. Jadi ini kan sebuah masalah tentunya ya, ada masalah ya, masalah membawa 4 buah jus ya dalam gelas plastik ya. Tentunya di sini kita bisa perhatikan ya, bentuk kemasannya juga kita perhatikan. Kemudian ada masalah kedua nih, sebuah usaha catering ya harus membawa 100 buah piring makan dan 100 pasang sendok garpu untuk sebuah pesta kebun atau pesta di lapangan rumput. Bagaimana agar piring-piring dapat dibawa dengan aman ke lokasi yang tidak memungkinkan dijangkau mobil? Nah, ini masalah nih kan. Ada pesta, tapi pesta itu daerahnya nggak bisa masuk mobil ke dalamnya. Sementara yang mau dibawa ke dalam tempat itu ada 100 piring, 100 sendok dan garpu. Kayak mana cara membawanya? Metro aja. Ya mobil aja nggak bisa kok, mana? Mobil tuh nggak bisa masuk. Ya. Naik kereta lah bisa. Nah, ya jadi itulah namanya sebuah permasalahan. Jadi kan ini kita membuat rancangan ini, kita rancang ini, tentunya yang pertama itu ada identifikasi masalah, ya kan? Nggak mungkin nggak ada masalah kan, ya kan Bang? Pasti ada ya. Antum kemarin di sekolah ada nggak masalahnya kira-kira? Ada. Ada apa? Jalan. Jalannya Udah gitu ada juga apa? solusi. Solusinya apa? Dia terbang pikir. Masya Allah, ya kan? Bang Fikri nggak sekolah? Enggak. Nah, antum sekolah? Dia juga. Hah? Ya kan? Ini juga ada masalah yang ketiga nih. Ada panen jamur pada jamur yang tersusun vertikal. Vertikal tuh kayak mana? Dari bawah ke atas apa dari sejajar mata kita? Vertikal tuh kayak mana? Vertikal tuh gini, coba saya tanya lagi. Vertikal tuh yang begini, ada yang begini. Gini ya. Kalau ini namanya horizontal.
sejajar sama pandangan mata itu horizontal. Kalau vertikal dari bawah ke atas ini, atau dari atas ke bawah. Seperti itu, ya kan? Ya. Jadi ini ada rak jamur yang tersusun vertikal. Vertikal tuh baring ke atas ya. Membutuhkan alat bantu bawa yang memudahkan petani membawa dan menyimpan hasil panen yang melindungi dari risiko kerusakan. Nah, jadi tentunya kalau vertikalnya lebih susah kalau kita bawa ya kan? Ya kan, Kram? Mana antum lebih susah bawa? Tersusun ke atas atau ke samping? Ke atas ya. Goyang-goyang tumpah itu adalah masalah. Jadi pertama kita tuh harus bisa tahu masalahnya apa. Ya, nggak mungkin nggak ada masalah, ya kan? Apa ini nggak ranking 1 Ustaz? Itu masalah kan? Kenapa kira-kira? Ya kan? Baik ya, itu identifikasi masalah. Jadi kita udah tahu masalah-masalah dan cari masalah itu sebenarnya lebih mudah ya kan? Mana lebih mudah, nyari masalah apa nyari solusi? Masalah ya kan? Nyari masalah, nyari solusi. Nah, ini sekarang kita mencari solusi yang kedua. Ya, tadi kita sudah identifikasi masalah. Sekarang kita cari solusi ya. Solusi dengan curah pendapat. Yang kedua, cari yang pertama ya. Mencari solusi dengan curah pendapat. Curah pendapat ini maksudnya apa nih? Ya, Ustaz. Ya. Kan kadang-kadang pemecahan masalah ini kan nggak sama ya kan, Pram? Misalnya antum bawa gelas dari tempat tukang jus ke rumah antum, udah anda pakai talam aja, gitu, ya kan? Ada kawan antum nggak pakai plastik kresek aja, ya kan? Mana yang lebih tepat? Nah, mana yang lebih baik itu kita harus cari solusi ya bersama. Jadi langkah selanjutnya adalah mencari ide sebagai solusi dari masalah tersebut, ya. Jadi mencari solusi ya, mencari ide tapi mencari solusi dengan curah pendapat, ya. Atau disebut kedua kan pencarian ide. Iya, ini kan sebenarnya mencari ide ini sama di sini, Pak. Ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini biasanya kita semakin banyak orang untuk kita bisa diskusi akan semakin ini ya, semakin baik, ya kan? Kita tahu misalnya kita kasih pakai talam misalnya, ternyata ada kelemahannya. Kalau jaraknya jauh apa nggak pegel kita, ya kan? Dari tempat tukang jus ke pondok antum pakai talam, macam mana? Capek ya kan? Tapi kalau pakai plastik dikasih tutupnya dikasih apa? Di press ya, antum bisa sambil lari-lari bawanya. Jadi pada proses brainstorming ini ya, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide. Sebenarnya enak kalau kita rame nih, ya. Kawan pondok antum siapa aja nih yang nggak masuk? Hah? Kenapa nggak masuk? Pulang. Oh pulang. Yang ada di pondok cuma antum sendiri? SMA. Yang kelas 10? Oh antum sendiri. Nah jadi seperti itu ya. Dan kemudian kita keluarkan aja ide sebanyak-banyaknya ya, yang kira-kira masuk akal ataupun yang nggak masuk akal pun bisa juga, ya kan, Bro? Kalau ide-ide nggak masuk akal boleh nggak kira-kira? Boleh aja ya guys. Mungkin nggak masuk akal tapi itu bisa kita realisasikan, jadi misalnya kayak dulu nih ya kan, kita kan kayaknya nonton Superman bisa terbang itu kayaknya nggak masuk akal ya kan, nggak masuk akal kan, itu dulu tuh termasuk ide nggak masuk akal. Tapi sekarang
kalau kita lihat manusia terbang biasa aja ya. Mungkin kan? Mungkin kan? Pernah antum lihat orang terbang? Nggak pernah. Sekarang kan ada teknologinya seperti kalau antum pernah nonton Iron Man, pernah? Ada teknologinya dan sekarang tuh udah mulai dikomersilkan. Kalau antum banyak uang bisa antum beli. Ya pakai mesin jet terbang bisa. Ya. Kalau nggak salah tentara-tentara Amerika udah pakai seperti itu. Ya, nanti antum lihat di YouTube ada tuh, ya. Jadi kalau dulu tuh satu ide yang nggak masuk akal. Nah, jadi kita mengeluarkan ide-ide yang nggak masuk akal tuh biar aja gitu. Boleh aja ya. Siapa tahu nanti ide itu bisa kita realisasikan. Seperti itu maksud saya. Jadi walaupun ide itu tak masuk akal, tuangkan saja ya. Tuangkan ide-ide tersebut dalam bentuk, kalau bisa kita sketsa, ya kan? Nah, itu mau buat apa nih? Ustaz, Anda mau buat 4 jus nih, ya kan? Kalau kita bawa dari talam aja, di talamnya kita jusnya ada 4, ya kan? Ada 4 jusnya di talamnya. Kalau ini tertutup, pasti repot tak bawanya. Ini nggak tertutup maksud saya. Kalau ini pun tertutup, kita pun bawanya jarak jauh kayak ini, ya capek juga, ya kan? Nah, jadi gimana solusinya? Ya, kita bisa desain misalnya. Saat ini ada 4 wadah yang ada bolongnya, nanti masuk sini, ya kan? Tersusun 4 misalnya, ya seperti ini, ya kan? Nah, jadi bisa kita buat. Nah, kita sketsa dulu aja, ya kita sketsa dulu, ya kan? Atau antum buat kardus, pakai kardus, disusun di dalam kardus, bisa aja ya kan? Jadi kunci sukses tahap ini ya, anak-anak Ustaz ya, tahap brainstorming ini ya, dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah, ya. Jadi antum keluarkan aja pendapat antum ya, saling menghargai itu juga penting. Nah ini anak-anak Ustaz, ini contoh. Sini kalau antum biar bisa lihat kok. Nah ini contohnya, misalnya kita lihat produk gelas ya. Antum bisa lihat contoh, kalau antum punya buku, antum buka buku antum, ini ada di buku ya. Nah ini contohnya ya, ini kan salah satu banyak model ya, ada yang dibuat langsung isi 4 ya, ada dibuat wadahnya ya kan. Nah seperti itu. Ini adalah suatu ide-ide ya untuk memecahkan masalah. Tentunya kita bisa banyak juga ya, nggak seperti ini aja, ya kan? Ada ide-ide kita yang sebenarnya belum terpikirkan orang lain, ya kan bro? Nah, itu namanya kita menemukan sesuatu yang baru. Kalau model bisa kita modifikasi ya, ada yang modelnya seperti ini, ya kan? Ada yang susun 2, ya kan? Ada juga nanti buat ke atas secara vertikal, disusun ke atas, ya kan? Bisa kan? Bisa aja. Nah ini anak Ustaz, contohnya untuk buat sketsa. Nah, ada juga nih yang pakai troli ya kan? Nah ini tadi yang masalah ketika membawa piring. Nah, ada yang menciptakan ransel nih, ransel untuk piring isi 100. Karena tadi nggak bisa bawa mobil. Nah, ada juga yang bisa pakai troli ya. Pakai troli, banyak solusinya. Kalau bawa truk ya nggak masuk lah, ya kan? Truk yang besar. Nah, ini ya, seperti ini. Nah bisa juga diangkat. Ya ini sketsa namanya ya. Anak-anak Ustaz bisa membuat garis-garis besarnya saja. Nggak perlu
antum kalau ada ide, oh Anda mau buat idenya kayak ransel aja Ustaz, ya sketch aja buat langsung, nggak mesti harus langsung bagus, nggak mesti, ya kan? Nah, ini pakai troli misalnya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita ini masuk ke yang ketiga, rasionalisasi. Ya, tadi sudah kita buat sketsanya, kemudian rasionalisasi. Rasio. Di sini adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan teknis. Ya, diantaranya cara menggunakan produk tersebut. Ya, apakah bahan dan teknik yang ada sudah tepat atau belum ya? Ya. Apakah mungkin diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Ya. Nah, coba misalnya kalau misalnya kita buat tempat jus ini, kita bisa produksi sendiri, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Dari bahan apa? Kira-kira, bahan apa gitu? Plastik. Tempatnya ini, maksud Ustaz. Dari bahan apa kira-kira kita buat? Kayu? Ya dari kardus mungkin bisa ya kan? Dari kardus kita buat, nah, biar mudah dan juga bisa bahannya tidak terlalu mahal ya kan? Kalau troli tadi kira-kira mampu nggak kita membuat produk seperti itu? Teknologinya mampu kita buat troli ini? Mampu kita? Bisa? Pakai bahan apa kira-kira? Bawahnya kayu. Bawahnya kayu. Tidak roda. Masih roda. Ini ya, tangki. Pakai apa? Bisa nggak kita membuatnya kira-kira? Bisa. Bisa, insyaallah ya. Bisa ya. Nah, itu juga kita harus perhatikan ya, produk tersebut mudah digunakan manusia. Nah, kalau troli sangat mudah ya, tinggal sorong aja kan. Nah, perhatikan sketsa-sketsa, pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial memecahkan masalah transportasi atau logistik. Ya, kita bisa pilih kan, yang mana yang paling tepat, yang paling sesuai. Kemudian kembangkan ide-ide dengan rasional dan tuangkan dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Jadi kita bisa merapikan gambar-gambar sketsa tadi ya dengan lebih baik lagi dan lebih terperinci lagi. Nah, ini cara membawanya, ya kan? Nah, ini ada contoh sendok, piring, ada tempatnya, ya, terbuat dari spons ya. Tentunya hal-hal seperti ini sangat bermanfaat ya anak-anak Ustaz ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Kadang-kadang kita malas berpikir, akhirnya ya udah, ya, nggak maksimal apa yang nanti kita ingin bawa. Makanya kadang-kadang anak-anak Ustaz juga, Ustaz sering lihat nih, pergi sekolah nggak bawa tas. Nah, sebenarnya ini sebuah apa kan, termasuk juga kan kepada produk teknologi transportasi dan logistik kan. Ketika antum bawa buku misalnya ya kan, kenapa bukunya berlipat-lipat? Nah, karena dia nggak menggunakan ini ya, teknologi transportasi dan logistik dengan baik. Harusnya kalau pakai tas bisa menyimpan buku dengan rapi. Nah, ini seperti ini juga bisa. Ini ada juga dibuat rak untuk jamur, ya. Ada rodanya ya, anak-anak Ustaz ya. Ada rodanya, masya Allah. Sebenarnya ini kalau anak-anak laki-laki ini penting ini bisa membuat dengan teknik-teknik ya, seperti ini.
Nah, ini kita buat prototyping, membuat studi model ya. Apa itu? Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Nah, itu cuma gambar-gambar aja. Nah, kemudian produk teknologi transportasi dan logistik yang akan dibuat adalah bentuk 3 dimensi. Nah, bentuk 3 dimensi ini kan kalau ini antum cuman gambar-gambar aja kan di kertas ya kan. Sekarang kita mau buat bentuk 3 dimensi. Nah, bentuk nyatanya ya, bentuk nyatanya. Maka studi bentuk model selanjutnya dilakukan dengan format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Dapat dilakukan ya dengan material sebenarnya, bukan maupun yang bukan sebenarnya. Jadi kita bisa buat rancangannya ya. Kita bisa buat dari material, misalnya kita mau buat dari kayu, tadi kita bisa cari kayu ya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan dalam teknologi yang akan dibuat. Alat bantu yang dapat digunakan pembuatan studi model ya adalah seperti gunting, cutter, selotip, alat pemotong dan perekat ya. Bisa ya. Kalau Ustaz punya botol air mineral ini, kira-kira antum punya ide apa nih untuk bisa membawanya ini? Membawa. Masukin kantong aja gitu. Ya, masukin kantong. Tapi kalau misalnya ada 10, Plastik. tuh masukin plastik, ya kan? Nggak masukin tas? Nggak ada tas ya kan? Kok plastik gampang nyarinya ya? Nah, itu juga ya anak Ustaz ya, kadang-kadang keadaan kita ini ya membuat kita tuh harus kreatif. Kemudian adalah penentuan desain akhir. Penetapan desain akhir dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Ya, proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan hari ini ya mengenai materi kita, yaitu perancangan ya, perancangan produk dan produksi teknologi transportasi dan logistik ya. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semua dapat memahaminya ya. Ustaz harapkan dan Ustaz doakan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi belajar ya di kelas bersama-sama ya, agar bisa lebih mudah mempraktekannya. Baiklah anak-anak Ustaz, jangan lupa tadi Ustaz sudah sampaikan tentang ujian praktek kita yang akan dikumpulkan 2 hari ke depan insyaallah. Jadi Ustaz tunggu dan Ustaz harapkan antum bisa mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Baiklah anak Ustaz, Ustaz tutup pembelajaran ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.